Saudara sekalian, hari ini kita memasuki chapter yang pertama dari mata kuliah Teknik Negosiasi dan Kontrak Dagang. Kalau sebelumnya kita sudah membahas perihal persiapan-persiapan yang mesti dilakukan pada saat negosiasi dan kontrak dagang, yang dibahas pada waktu itu adalah mengenai resiko-resiko, kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di dalam negosiasi dan kontrak dagang. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menegosiasikan pengiriman. Ini merupakan materi dari chapter 1 dari buku Exporting and the Export Contract, ya. Menegosiasikan pengiriman. Nah, saudara perlu ketahui bahwa di dalam aktivitas perdagangan internasional ekspor-impor, itu sebelum kita masuk ke persoalan pengiriman, maka sebetulnya eksportir dan importir itu dihadapkan kepada sejumlah resiko. Ini masih nyambung ya dengan materi yang minggu yang lalu mengenai resiko. Kita sampaikan bahwa yang namanya aktivitas ekspor-impor setelah kemudian ada order masuk ya, ada order masuk, kemudian mulai berproduksi, maka eksportir dan importir itu dihadapkan pada resiko produksi. Resiko produksi itu apa? Resiko produksi adalah resiko yang terkait dengan barang. Dalam hal ini adalah soal kualitas barang dan juga mengenai jumlahnya. Seorang pembeli atau buyer itu memiliki kedudukan di daerah negara geografis yang berbeda ya, karena jarak geografisnya yang jauh, maka biasanya jumlah order yang disampaikan oleh pembeli itu mesti dalam jumlah yang banyak. Oleh karenanya kesulitan yang pertama atau resiko yang pertama yang dihadapi oleh importir itu adalah persoalan kualitas. Bagaimana importir itu bisa menerima barang dengan kualitas yang sama. Itu persoalan nomor satu ya, persoalan kualitas. Ada dua mekanisme yang sebetulnya bisa kita terapkan untuk menjaga persoalan kualitas. Mekanisme yang pertama adalah pre-shipment inspection. Yang kedua adalah open package inspection. Ini persoalan yang terkait dengan kualitas. Kalau yang namanya pre-shipment inspection itu modelnya bahwa pembeli atau buyer itu melakukan inspeksi pemeriksaan terhadap barang sebelum dikirimkan itu di gudang penjual. Jadi pembeli itu bisa datang ke gudang, baik melalui perwakilannya atau dia sendiri datang ke gudang produksi, manufacturing, kemudian dia memeriksa inspeksi mengenai kualitas barang yang dihasilkan sebelum dikirimkan ke tempatnya. Jika dia sudah merasa oke, sudah merasa cocok dengan kualitas barang yang akan dia terima, maka kemudian itu bisa dilanjutkan ke proses pengiriman. Resiko yang pertama di dalam produksi itu adalah soal kualitas. Yang kedua adalah soal jumlah. Ya, ketika seorang pembeli memesan barang dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, begitu ya, maka berikutnya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan garansi bahwa nanti sejumlah itu pula lah barangnya diterima. Maksud saya begini, jumlah barang yang dihasilkan, yang dia terima, itu semuanya memiliki kualitas yang sama. Ini adalah resiko di bagian produksi. Nah, kemudian kita maju, kita lanjutkan. Kalau ini sudah selesai, kalau ini sudah selamat begitu ya, urusan sama kualitas dan jumlahnya sudah selamat di bagian produksi, maka kemudian kita lanjutkan ke persoalan delivery, persoalan pengiriman. Nah, ini termasuk bagian dari salah satu yang dibahas di negosiasi dan kontrak ya.
Perumusan sales kontrak itu mesti membahas mengenai pengiriman ini pula. Kenapa ini perlu ditetapkan, perlu dibahas begitu di dalam sales kontrak? Karena kedua belah pihak itu memiliki resiko yang tidak menentu, resiko yang tidak pasti begitu ya, mengenai keterlambatan lah pengiriman, mengenai kegagalan pengiriman, dan kapan periode tepatnya untuk pengiriman. Nah, ini perlu dibahas di dalam yang namanya sales contract. Misalnya saja kita berbicara soal keterlambatan pengiriman. Kalau keterlambatan itu diakibatkan oleh kesalahan dari eksportir itu sendiri, maka bagaimana konsekuensinya? Ini juga dibahas. Terus ada pula keterlambatan yang itu tidak disebabkan oleh eksportir, tetapi disebabkan oleh faktor di luar eksportir. Misalnya adalah dikarenakan oleh maskapai pelayarannya yang datang terlambat, atau misalnya disebabkan oleh faktor alam, ada bencana alam yang kemudian menghambat proses pengiriman sehingga terjadi keterlambatan. Nah, ini perlu dibahas begitu di dalam sales kontrak. Bagaimana mekanisme penyelesaiannya, kan begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada prinsipnya adalah pada saat merumuskan sales kontrak untuk bagian delivery ini, maka 3 perkara ini yang mesti dibahas ya. Bagaimana kalau terlambat, bagaimana kalau terjadi pembatalan, dan bagaimana ketepatannya. Nah, ini harus dibahas secara sistematis agar persoalan pengiriman di dalam transaksi perdagangan ekspor impor itu ada solusinya begitu ya, ada problem solving dari persoalan ini semuanya, biar nanti di belakang itu tidak terjadi persengketaan yang panjang antara eksportir dan importir. Maka ini perlu dibicarakan secara sistematis. Kemudian apa saja yang berkaitan dengan pengiriman itu? Yang pertama adalah tanggal pengiriman, yang kedua adalah alamat pengiriman, yang ketiga adalah siapa yang membayar proses pengiriman. Misalnya dalam proses pengiriman tersebut kan ada inland transportation cost, kemudian ada main transportation cost, kemudian ada insurance, biaya tambang, dan seterusnya. Itu siapa yang bayar ya. Kemudian bagaimana memindahkan transfer resiko yang ada. Artinya kalau barang itu kan berjalannya mulai dari gudangnya penjual sampai ke gudangnya pembeli. Nah, pada perjalanan barang tersebut maka di masing-masing bagian perjalanan itu mengandung resiko yang berbeda-beda. Misalnya saja perjalanan barang itu dari gudang menuju pelabuhan muat. Ini ada berbagai resiko pula, misalnya resiko gangguan di jalan raya, kemudian risiko kerusakan pada saat pengiriman tersebut, ya, yang sama dengan kerusakan kalau misalnya sudah dari kapal, ya, sudah muat ke atas kapal, kemudian menuju pelabuhan bongkar, itu ada kerusakan. Nah, tapi di sama-sama kerusakannya pada saat pengiriman dari gudang penjual ke pelabuhan muat dan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar, ini ada resiko yang berbeda yang mesti ditanggung ya. Kemudian juga siapa yang menanggung resiko dalam hal ini juga perlu dirumuskan bersama-sama di dalam yang namanya dokumen sales contract tersebut. Nah, bagian-bagian dari menegosiasikan pengiriman bolehlah kita bagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah mengenai timing, ya, tanggal pengiriman, kemudian persoalan delay, keterlambatan, dan hasil atau dampak dari delay tersebut harus disepakati bersama-sama. Nomor 1. Nomor 2 adalah tentang place of delivery and alternatives, yaitu tempat pengiriman dan alternatifnya. Nah, ini tentu berkaitan dengan pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.
Nanti di bagian selanjutnya kita akan bahas apakah itu yang dinamakan dengan place of delivery. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah persoalan moda transportasi yang bisa digunakan. Kalau negara seperti Indonesia ini yang bentuknya kepulauan, terpisahkan oleh perairan, ya, kemudian melakukan transaksi dengan negara yang ada di Eropa sana yang berjauhan jaraknya, maka moda transportasi apakah yang paling sesuai yang bisa digunakan? Nah, ini bisa menjadi bahan pembicaraan, salah satu pembicaraan di dalam menegosiasikan pengiriman. Kemudian yang nomor 4 itu adalah persoalan resiko. Tadi kita sudah bahas juga di awal ya. Ada pembagian resiko, pengalihan resiko, baik itu resiko kepemilikan gitu, maupun asuransi. Kemudian terakhir tahap kelima itu adalah Incoterm yang digunakan. Kalau di buku ini masih menggunakan Incoterm 1990, maka sebetulnya kita sudah memiliki Incoterm 2010 ya. Kita teruskan. Langkah yang pertama, menegosiasikan timing atau waktu pengiriman. Kapan barang itu berangkat atau diberangkatkan menggunakan kontainer begitu ya dari perusahaan? Kapan tanggal loading barang itu ke atas kapal? Kemudian kapan barang itu seharusnya sudah sampai di pelabuhan bongkar atau pelabuhannya pembeli? Pada pembicaraan mengenai timing ini, tidak semata-mata kita menunjuk tanggal saja. Misalnya kita ambil tanggal bahwa the date of dispatch, barang dimuat ke kontainer melalui mekanisme stuffing itu, misalnya kita sebut saja tanggal 15 bulan Oktober. Tidak hanya berhenti sampai di situ, ya, tetapi lebih dalam lagi bahwa nanti di yang namanya di sales contract itu sebaiknya juga memuat klausul tentang what if delay. Ya, bagaimana jika terlambat? Bagaimana jika tanggal muat ke atas kapalnya juga mengalami keterlambatan? Taruhlah kata tadi kita sampaikan bahwa barang muat kontainer tanggal 15, maka kemudian loading into the ship maksimum itu adalah 5 hari. Ya kan? Maksimum adalah 5 hari, berarti tanggal 20 Oktober. Bagaimana kalau misalnya tanggal 20 Oktober itu barang belum naik ke atas kapal? Nah, ini tentu ada dampaknya yang oleh karenanya ini perlu dibicarakan di dalam sales contract. What if delay? Itu poinnya. Jadi pembicaraan mengenai sales contract jangan hanya berhenti pada tanggal pengirimannya sekian, loading onto the ship tanggal sekian, barang harusnya sudah sampai di tanggal sekian. Tidak hanya itu, tetapi juga sampai ke what if delay. Bagaimana jika terlambat? Step nomor 1. Step nomor 2. Kita berbicara mengenai location atau mengenai tempat, place of delivery. Di teks saudara bisa melihat bahwa penentuan tempat pengiriman ini sebetulnya bukan suatu perkara yang mudah. Ya, saudara bisa lihat kalimatnya di situ bunyinya adalah where delivery takes place is not as simple as it seems on the surface. Tidak sesimpel sebagaimana yang terlihat di permukaan. Ya kan? Nah, kenapa demikian? Karena penentuan tempat pengiriman ini tidak bisa dilepaskan dengan kontrol dan tanggung jawab masing-masing. Ya, tidak bisa dilepaskan. Misalnya lokasi pengiriman, kita menunjuk. Jadi kalau lokasi pengiriman nanti kita sepakati ya bahwa lokasi pengiriman itu bukan kemana barang dikirim, tetapi lebih tepatnya adalah di mana barang itu mulai dimuat. Baik itu dimuat menggunakan kapal, baik itu dimuat menggunakan
kereta, baik itu dimuat menggunakan pesawat, dan baik itu dimuat menggunakan kendaraan darat. Di mana itu barang akan dimuat. That's about the locations. Kita maju ke berikutnya. Ini adalah ilustrasi kalau kemudian kita menggunakan skema FOB, free on board, maka sebetulnya di manakah place of delivery-nya? Kita ngomongin location ini. Di mana place of delivery-nya? Ya, apakah di titik A ketika barang itu dihandle oleh pengirim, maskapai pelayaran, atau B ketika barang itu naik ke geladak kapal di negaranya penjual, ataukah C ketika barang itu sudah sampai di pelabuhannya pembeli, apakah D ketika barang itu sudah sampai di gudangnya pembeli. Di mana location place of delivery-nya? Maka kita lihat kasusnya bahwa delivery usually takes place in the country of export, at the docks or inland. So bukan kemana barang dikirim. Jadi dalam skema free on board, maka delivery takes place in the docks. Jadi ketika barang itu sudah naik ke geladak kapal. Jadi place of delivery-nya, lokasinya adalah ke sini, di titik B. Itu ya. Jadi sekali lagi bahwa lokasi pengiriman itu bukan kemana barang dikirim, tetapi di mana barang itu akan dimuat. Ya, ini adalah perihal tentang lokasi tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya skema yang kita bahas adalah CIF, Cost, Insurance, and Freight. Bedanya free on board dan CIF itu terletak pada uang tambang kapal dan insurance. Bahwa kalau di dalam free on board, kewajiban penjual eksporter itu hanya berhenti sampai barang itu sudah naik ke atas geladak kapal. Selebihnya itu menjadi tanggungan daripada pembeli. Tetapi kalau di dalam CIF, Cost, Insurance, and Freight, itu uang tambang kapalnya, pengiriman biaya kapalnya itu, kemudian insuransinya, asuransi atas barang itu sudah dibayar pula sekaligus oleh eksportir. Sudah menjadi tanggungan dari eksportir. Jadi eksportir menentukan pihak asuransi rekanannya itu siapa, kemudian uang tambang kapalnya juga dipilihkan sama eksportir. Nah tentu ini berarti ada konsekuensi dong. Konsekuensinya adalah biaya harga barangnya menjadi lebih mahal. Ya tentu karena untuk mengcover insurance dan freight. Ya, lantas persoalannya adalah di mana place of delivery-nya di dalam skema CIF. Ketika memang tanggung jawab dari penjual itu di dalam skema CIF itu adalah menghantarkan barang, bertanggung jawab terhadap barang itu bisa selamat sampai di pelabuhan bongkar, maka sebetulnya place of delivery-nya tetap saja ada di port of loading atau sama dengan FOB, hanya tanggung jawabnya yang berbeda. Itu kalau kita ngomongin place of delivery. Kemudian contoh di dalam sales contract kalau kita ngomongkan location ya. Ini ada kaitannya juga dengan Incoterm sebetulnya kalau kita bahas mengenai skema-skema FOB, CIF, dan seterusnya ya. Biasanya itu di dalam sales contract hanya tertulis delivery of the goods shall be made FOB, kemudian kita menunjuk tempat atau lokasi muatnya barang. Mombasa, Durban misalnya. Ini saudara sekalian tidak cukup. Di dalam sales contract yang relatif komplit, maka term ini bisa kita lengkapi menjadi seperti ini.
Delivery of the goods shall be made. Incotermnya apa? Apakah kita pakai FOB? Apakah kita pakai CIF? Oke. Kemudian kita lengkapi kalimat tersebut. The scheduled date of delivery shall be. Nah, kita kemudian menunjuk date-nya. Tanggal pengiriman seharusnya di tanggal berapa kita isikan. Kemudian ada keterangan lagi. Resiko dan kepemilikan atas barang harus sudah berpindah dari penjual ke pembeli pada tanggal pengiriman. Oke, ini ada penegasan bahwa resiko dan kepemilikan itu sudah berpindah ya pada saat tanggal pengiriman ini. Oke, the place of delivery under the contract is di mana portnya yang ditunjuk ya. Jadi ini terkait dengan lokasi. Nah, ini kita sampaikan. Tadi kita ngomong ya, kalau kita ngomongin tanggal, kita ngomongin lokasi, kita ngomongin term, kita ngomongin perihal semuanya yang terkait dengan delivery, maka jangan hanya menunjuk saja, menunjuk tanggal pemberangkatan, menunjuk tanggal muat, menunjuk tanggal sampai di pelabuhan. Tidak hanya seperti itu, tetapi juga harus mengantisipasi kasus what if, bagaimana jika. Nah, ini ada kasus. Bagaimana jika kapalnya datang terlambat? Oke, barangnya sudah siap. Oke, kemudian tidak ada kesalahan dari eksportir. Ya, dia tidak bisa mengirimkan barangnya. Nah, oleh karenanya ini penyebabnya barang telah dikirim itu adalah kapal yang terlambat. Jadi bukan akibat tindakan dari eksportir. Maka eksportir yang berhati-hati dia akan menambahkan klausul berikut untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, klausulnya berbunyi. Jika kapal yang ditunjuk oleh pembeli, misalnya dalam hal ini ditunjuk oleh pembeli gagal, ya, sampai pada tanggal yang disepakati, pada kasus ini mendapatkan diskresi. Diskresi itu keringanan ya. Artinya bahwa kemudian ketika itu kesalahan data bukan dari eksportir dan disebabkan oleh faktor, maka penjual wajib menerima bahwa keterlambatan itu terjadi. Kemudian ada keringanan bagi eksportir untuk mengirimkan kembali pada periode yang berbeda, begitu. Ada kasus. Sekarang kita masuk ke kasus, ya. Dalam sebuah transaksi disepakati skema Incoterm yang dipakai adalah CIF. Kemudian buyer menghendaki asuransi diambil dari perusahaan yang ada di negaranya buyer. Pertanyaannya adalah, apakah saudara selaku eksportir akan menerima tawaran ini atau tidak? Nanti ya, nanti kita bahas. Silahkan nanti dijawab sama teman-teman. Kemudian yang kedua adalah, kasusnya pada saat yang sama, buyer juga menghendaki agar kapal pengangkut dipilih dari list yang direkomendasikan oleh buyer. Dan semuanya berbendera negara buyer. Apa yang harus Anda lakukan sebagai eksportir? Apakah kemudian kita menerima sales kontraknya berbunyi demikian atau kita mempunyai alternatif? Nah, ini silahkan dibahas ya. Silahkan dibahas. Kita lanjutkan ke pembicaraan ketiga mengenai menegosiasikan pengiriman. Ini adalah mengenai transport, moda transportasi yang digunakan. Tetapi kita perlu pahami teman-teman bahwa pembicaraan mengenai transport itu tidak melulu hanya kita menentukan apakah mau pakai kapal, apakah mau pakai pesawat, apakah kita mau pakai kereta atau kita mau pakai truk. Not at all. Tidak hanya itu saja. Tetapi juga pengiriman pembahasan mengenai transportasi pengiriman ini juga terkait dengan persoalan packaging, kemasan, shipping marks, penanda begitu ya, tanda yang ada di dalam kemasan itu, dan dokumen pengapalannya. Mencakup itu semuanya. Mari kita bahas satu persatu.
mengenai packaging atau kemasan, gitu ya. Yang perlu kita pahami dari persoalan kemasan ini bahwa sebagian besar hukum nasional yang berlaku di negara-negara di dunia ini ya mengatakan atau memberikan keterangan itu tidak cukup jelas, samar-samar mengenai kemasan itu. Ya, kenapa dianggap samar-samar? Karena mereka memiliki penafsiran yang sendiri-sendiri masing-masing negara itu yang itu tidak bisa disamakan. Indonesia memiliki hukum nasional sendiri mengenai kemasan, ya toh. Kemudian Singapura, Thailand, mereka masing-masing memiliki hukum sendiri mengenai kemasan. Cara mengemas, bahan yang digunakan. Ini kadang-kadang kalau dibaca, ya hukum dari negara lain dibaca oleh pelaku perdagangan internasional yang lain itu something vague, sesuatu yang samar-samar. Kemudian karena ada kasus samar-samar, tidak kejelasan secara spesifik dari hukum nasional tersebut, maka kemudian eksportir dan importir pembeli itu biasanya memasukkan sesuatu yang spesifik mengenai kemasan itu, yang dirasa itu cukup untuk mengadopsi kepentingan mereka. Jadi ada klausul tambahan begitu yang dirumuskan sendiri sama buyer dan seller itu mengenai persoalan kemasan. Nah, kemudian perihal yang ketiga yang terkait dengan kemasan yang perlu diperhatikan bahwa kemasan untuk barang-barang berbahaya biasanya menjadi spesial diatur dalam ketentuan yang khusus di semua negara. Ya, masing-masing memiliki standar sendiri-sendiri untuk kemasan barang-barang berbahaya. Bahkan Indonesia memiliki yang namanya SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Untuk produk-produk tertentu memang harus ada SNI-nya. Kemudian some national laws require fumigation of all containers entering the country. Ini terkait dengan kemasan, bahwa yang namanya kemasan itu juga tidak dilepaskan dari yang namanya fumigasi. Dan hukum nasional di masing-masing negara itu mengatur tentang kontainer yang masuk ke negaranya. Itu spesifik. Kita contohkan misalnya Australia itu menggunakan fumigasi yang berbeda dengan yang ditetapkan di negara lain. Kemudian agriculture base. Untuk bahan produk yang berasal dari pertanian, maka di beberapa atau di banyak negara maju itu melarang keras, ya, memberikan pelarangan yang keras untuk bahan-bahan tersebut. Misalnya kita sebut saja kalau di buku itu ada sekam, ya toh, jerami yang mungkin diekspor juga, tetapi kemudian di negara-negara maju itu restricted, ya, tidak boleh. Sekarang kita masuk ke contoh bunyi sales kontrak untuk packaging, untuk kemasan. Bunyinya menjadi seperti ini. Goods are to be packed in new. Bahwa barang itu harus dikemas di dalam kemasan yang baru, strong, kuat, wooden atau berbahan kayu, ya, cases suitable for long distance ocean transport, yang cocok untuk perjalanan laut dalam jarak yang jauh melewati itu. And are to be well protected against dampness, dan terlindung dengan baik itu kemasan itu dari dampness, kerusakan, shock, goncangan, rust or rough handling, dari penanganan yang kasar begitu, ya. Kemudian the seller shall be liable, penjual itu harus bertanggung jawab for any damage, untuk semua kerusakan, banyak kerusakan yang terjadi, or loss atau kehilangan of the goods, ya, barang tersebut attributable to improper or defective packaging, sebagai akibat dari pengemasan yang tidak proper, yang tidak baik dan menimbulkan kerusakan. Jadi
posisi kita misalnya sebagai buyer, maka ini klausul sangat membantu kita bahwa nanti eksportir itu pada gilirannya dia harus bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pengiriman. Dalam hal ini adalah menjaga barang supaya tidak rusak. Kita maju ke pembahasan kedua mengenai transport, yaitu adalah perihal shipping marks, penanda di dalam kemasan. Nah, penanda di dalam kemasan ini tidak bisa kita lepaskan dari persoalan kita mesti identifikasi dulu itu produknya apa. Karena produk yang berbeda, maka shipping marks-nya juga akan berbeda. Bagaimana dengan memegangnya? Bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang ada misalnya ya? Kalau kita ngomongin jenis barang, kalau kita melakukan transaksi untuk berjenis barang yang mudah pecah, maka biasanya ada shipping marks berupa gelas yang naik ke atas itu dengan pandat naik ke atas itu artinya hati-hati barang mudah pecah gitu ya. Kemudian ada jangan digancu, itu untuk produk-produk yang sifatnya curah. Jangan digancu karena bisa bocor itu nanti kan kemasannya. Kemudian ada beberapa regulasi pemerintah, misalnya kalau di Indonesia itu mesti mensertakan nomor letter of credit misalnya di dalam kemasan tersebut. Kemudian kesalahan dalam memberikan tanda di dalam pengiriman tersebut akan menyebabkan bank menolak membayar LC-nya. Ya, karena dokumennya tidak mendukung untuk keselamatan barang. Klausulnya menjadi seperti ini kalau untuk shipping marks ya, di dalam sales kontrak klausulnya menjadi begini. On the surface of each package delivered under this contract shall be marked. Pada kepermukaan semua kemasan yang dikirimkan berdasarkan sales kontrak ini harus ada tanda. Tandanya apa saja yang diminta? Ini lihat. The package number, nomor kemasan. The measurement of the package, ukuran dari kemasan. Gross weight, berat kotor. Net weight, berat bersih. The lifting position, bagaimana penumpukannya atau perpindahannya. Letter of credit number. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi, di Indonesia biasanya ada permintaan LC-nya. The word right side up, manakah sisi atas yang benar. Handle with care, tangani dengan hati-hati. Keep dry, jaga supaya tetap kering. And the mark, dan tanda pengirimannya. Shipping dokumen. Ya, kita kalau mentransport juga kita berbicara tentang dokumen. Shipping dokumen, dokumen pengapalan. Ya, bahwa yang namanya transport itu bisa kita ambilkan dari laut, kita bisa ambilkan dari darat, kita bisa ambilkan melalui udara, atau kita bisa melalui kereta api. Maka nama dokumen pengiriman tersebut bisa berbeda-beda tergantung moda transportasi yang dipakai. Kalau moda transportasinya melalui jalur perairan, maka dokumennya namanya adalah Marine BL. Kalau dokumennya airway bill, itu artinya bahwa pengiriman menggunakan udara. Kalau pengiriman menggunakan yang namanya kereta api, maka dokumen pengirimannya namanya adalah Rail Consignment Note. Kalau menggunakan truk, menggunakan Road Consignment Note. Kalau kemudian menggunakan dua atau lebih moda transportasi sekaligus, maka dokumennya menjadi Combined Transport BL. Oke. Nah, seperti yang teman-teman pelajari pada kuliah-kuliah yang lalu, bahwa yang namanya dokumen BL itu bisa berfungsi menjadi macam-macam. Yang pertama itu adalah sebagai bukti barang sudah dikapalkan. Yang pertama. Bagi eksportir itu tentunya ya, ketika dia pegang itu dokumen berarti dia memang sudah melaksanakan tugas untuk mengirimkan barang. Kemudian yang kedua, itu sebagai bukti perintah untuk memuat dan mengapalkan barang. Ini tentunya dari sisi carrier ya, dari sisi yang mengirimkan.
bahwa carrier itu sudah menerima perintah dari eksportir untuk mengirimkan barang itu. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai bukti kepemilikan barang. Ya, bukti kepemilikan barang. Siapa yang memegang BL berarti dialah yang memiliki barang tersebut. So, dalam hal ini BL itu diterbitkan oleh maskapai pelayaran atas nama importer. Nah, terkait dengan hal ini, maka kemudian dokumen ini sebetulnya bisa diperjualbelikan atau negotiable. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai barang yang dikapalkan atau barang yang dikirimkan menggunakan maskapai pelayaran namanya kapal, itu kan berhari-hari lamanya di dalam proses pengiriman tersebut. Nah, sering juga terjadi kasus bahwa di dalam proses pengiriman yang panjang tersebut, yang memakan berhari-hari tersebut, sudah terjadi perpindahan tangan kepemilikan dari barang-barang tersebut. Nah, ini tentu dengan catatan, kalau saudara baca di halaman 50 dan 51 dari buku tersebut, bilangnya bahwa this document can be bought or sold kalau kemudian di dalam head, di dalam kepala dari dokumen itu ada tulisan made to order. Dibuat untuk berdasarkan ordernya siapa, itu baru bisa diperjualbelikan. Tetapi kalau sudah spesifik menunjuk nama, ya misalnya made to nama siapalah, bisa terserah begitu, Arif atau siapa, maka itu otomatis bahwa itu tidak bisa dinegosiablekan, tidak bisa dijual belikan gitu ya. Saudara, kalau ada orang nawarin BL dengan nama yang sudah spesifik di situ, PT apa atau menunjuk nama lah begitu, saudara jangan terima kalau disuruh bayar, nggak bisa. Yang bisa adalah ketika di situ ada make to order lah, baru bisa lah. Kemudian yang nomor 3, letter of credit. Kalau kita ngomongin transport, kaitannya dengan dokumen-dokumen pengapalan, bahwa letter of credit will not be paid, tidak akan terbayar jika klausul di dalam shipping dokumen ini belum full set dan clean. Ya, kalau sudah full set dan clean, itu berarti baru LC-nya bisa dibayar. Apa itu full set dan clean? Ya, kita cermati nanti di bukunya ya. Kemudian ada kasus. Yang pertama, dikarenakan buyer tidak melakukan pre-inspeksi terhadap barang sebelum dikirim, maka buyer mengajukan permintaan untuk melakukan inspeksi bersama-sama dengan saudara sebagai importir di pelabuhan bongkar. Istilahnya tadi adalah ya, open package inspection. Sebagai kompensasi biaya perjalanan saudara ke negara buyer dan port of discharge, buyer tidak menawar harga yang saudara ajukan. Diterima nggak tawaran ini? Ya, terima nggak? Tidak ada pre-shipment inspection, tetapi ada open package inspection. Kemudian saudara diiming-imingi dengan sejumlah kompensasi. Diterima nggak? Kasus nomor 2. Pada saat setelah inspeksi di pelabuhan, saudara harus secepatnya menyerahkan shipping dokumen asli dan lengkap agar buyer bisa mengeluarkan barang. Dan setelah itu pembayaran 100% akan dilaksanakan. Terima nggak? Ini 2 case, silahkan nanti dikerjakan dengan case-case yang sebelumnya. Sampai di sini dulu.